Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya IKD Adi Krisna Widiantara dengan NIM 20095111061 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai topik manajemen penanganan kelahiran anak babi. Berbicara tentang kelahiran anak babi, pasti disertai dengan induk babi yang mengalami kebuntingan, di mana biasanya induk babi mengalami kebuntingan selama kurang lebih 115 hari sejak dikawinkan. Menjelang kelahiran, induk babi dipindah kandangkan dengan tujuan induk babi dapat beradaptasi terhadap kandang dan mendapatkan rasa nyaman. Induk babi yang pertama kali bunting harus dipindah kandangkan selama seminggu sebelum melahirkan. Sedangkan induk babi yang sudah biasa melahirkan segera dipindah kandangkan selama 3 hari sebelum melahirkan. Pada umumnya, induk babi yang kebuntingan pasti mengalami gejala-gejala yang sering timbul, yaitu sering gelisah dan menurunnya nafsu makan. Selanjutnya, ke tahap induk babi melahirkan, di mana induk babi yang akan melahirkan melewati 3 fase, yakni fase persiapan, fase pembukaan, dan fase pelepasan. Yang pertama, yakni fase persiapan. Pada fase persiapan, biasanya ditandai dengan gejala yang timbul, yaitu nafsu makan menurun, perut turun ke bawah, vulva membengkak dan keluar lendir, ambing mengeras, dan puting induk babi berwarna kebiruan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan fase pembukaan. Pada fase ini, uterus pada induk babi mulai berkontraksi, sehingga muncul perilaku seperti sering gelisah, mengentak-entakkan ekornya, tidak mau makan, dan selalu kencing. Dan dilanjutkan fase terakhir, yakni fase pelepasan. Di dalam fase pelepasan, induk babi diusahakan berbaring agar uterus yang berkontraksi secara langsung membuat janin induk babi terdorong dan anak babi pun lahir. Lama proses kelahiran anak babi sekitar 1-12 jam. Dan apabila terjadi penundaan kelahiran, perlu diinjeksi hormon oksitosin. Dan apabila induk babi bersifat kanibal, segera mungkin anaknya harus dipisahkan ke kandang yang lain. Pembahasan selanjutnya tentang tata laksana anak babi yang baru lahir, di mana anak babi yang baru dilahirkan segera mungkin dibersihkan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering, dengan tujuan mencegah dari kedinginan. Setelah dibersihkan, kemudian dilakukan pemotongan tali pusar dengan cara sederhana, yakni ikat tali pusar kurang lebih 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril, kemudian potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan, dan oleskan di lokasi pemotongan tali pusar. Setelah pemotongan tali pusar, terus dilanjutkan dengan memotong gigi dari anak babi yang baru lahir, yang mana anak babi memiliki 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam dan 2 pasang pada tiap rahang, dengan tujuan supaya bebas dari luka pada ambing induk atau puting induk saat menyusui, dan bebas dari luka pada saat berkelahi dengan temannya. Setelah pemotongan gigi,
letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi memperoleh kolostrum pertama. Namun, apabila kehilangan induknya, maka anak babi yang baru lahir dapat dititipkan pada induk yang tidak menyusui dan induk tunggal, ataupun dapat diberikan nutrisi tambahan. Selanjutnya, untuk mempermudah mengetahui pertumbuhan dan menyeleksi bibit, maka dibuatkan tanda dan nomor pada anak babi. Setelah dibuatkan tanda dan nomor pada anak babi, seharusnya juga dilakukan kastrasi atau kebiri bagi anak babi yang jantan dengan tujuan mencegah individu yang tidak diinginkan dan memperbaiki karkas anak babi. Setelah menjabarkan tata laksana anak babi yang baru lahir, dilanjutkan ke tahap penanganannya, di mana anak babi yang lahir pada umur 3-10 hari merupakan masa kritis, sehingga diperlukan penanganan yang intensif, yakni disinari dengan lampu agar anak babi terasa hangat dan nyaman, dan setelah diberikan kehangatan, sesegera mungkin diberikan susu dari induknya untuk mendapatkan kolostrum pertama. Karena kolostrum itu banyak mengandung antibodi yang tinggi. Demikian pembahasan manajemen anak babi yang baru lahir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna bagi Anda dan kita semua. Terima kasih.